Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wal ali ma' sahbi wa tuba'i wila amma ba'da. Yang kita hormati segenap para asatidz yang mengajar di Pondok Pesantren Al-Amin Julu, khusus yang pada malam ini hadir, yaitu guru kita Al-Karam Ustaz Muhammad Hidayat dari Sukamakmur. Segenap santriat Pondok Pesantren Al-Amin yang mudah-mudahan Allah panjangkan umur kalian dalam taat, dalam keberkahan. Allah selalu sehatkan kalian, zahir batin kalian, jasmani dan rohani kalian dalam istiqomah beribadah kepada Allah, dan Allah mudahkan urusan kalian dalam hal mencari ilmu, dan semoga Allah mengaruniakan kepada kalian ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menghantarkan kalian untuk menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang dapat menghantarkan kalian untuk bisa meraih ridhonya Allah, rahmatnya Allah, untuk bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kalian semuanya menjadi manusia-manusia yang tangguh, menjadi manusia-manusia yang tahan banting, menjadi manusia-manusia yang andal, manusia-manusia yang memiliki iman yang kokoh, memiliki ilmu yang bermanfaat, akhlak yang mulia, yang menjadi contoh bagi masyarakat. Dan semoga apa yang kalian cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah wa rahimakumullah. Langsung saja Al-Fakir ingin menyampaikan yang pertama, sebuah hadis yang berbunyi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yaqul khairan aw yasmut. Kalau diartikan dengan bahasa Indonesia, kurang lebih artinya adalah barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik-baik atau diam. Artinya kalau sekiranya kita nggak bisa berkata yang baik, nggak bisa berbicara yang bermanfaat, nggak bisa berbicara yang berfaedah, yang berguna, baik untuk diri kita sendiri dan ataupun untuk orang lain yang mendengarkannya, kata beliau, auliyasmut atau diam. Karena dengan berdiam diri dari perkataan yang buruk, dari perkataan yang tidak bermanfaat, dari perkataan yang tidak berfaedah, dari perkataan yang mengandung dosa, itu jauh lebih baik daripada mengatakannya. Tapi ketika berdiam diri dari menyampaikan kebenaran, berdiam diri dari mencegah kezaliman, mencegah kemungkaran, maka di saat itu diamnya kita dipandang buruk oleh agama. Karena orang Islam yang berdiam diri, tidak mau menyampaikan kebenaran, tidak mau menyampaikan dakwah Islam, tidak mau menyampaikan ajaran Islam, tidak mau menyampaikan syariat Islam yang telah diajarkan oleh baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung
Agung Nabi besar Muhammad SAW, dan orang Islam yang berdiam diri, tidak mau mencegah kemungkaran, tidak mau mencegah kezaliman, tidak mau mencegah kemaksiatan, maka orang yang seperti ini menurut Syekh Abu Ali Al-Daqqaq rahimahullah taala, ia adalah syaitan akhras, syaitan yang bisu. Sebagaimana beliau berkata, as-sakitu 'anil haqq syaitan akhras. Orang yang berdiam diri dari kebenaran, dari menyampaikan kebenaran, dari mencegah kemungkaran, dari mencegah kezaliman, syaitan akhras, dia adalah syaitan yang bisu. Jadi artinya setiap kita sebagai pribadi-pribadi muslim yang tetap komitmen, konsisten mengikuti ajaran Islam yang telah diajarkan oleh Nabi kita tercinta, Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW, kita diwajibkan untuk menyampaikan dakwah Islam, diwajibkan untuk menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia. Maka oleh karena itu, carilah ilmu dengan sungguh-sungguh, karena bagaimana mungkin kita akan bisa berdakwah, menyampaikan ajaran Islam kalau kita nggak bisa bicara, kalau kita nggak bisa ngomong. Satriyin, satriyat, para pesantren Al-Amin rahimakumullah wa rahimakumullah. Nah, itu hadis yang berbunyi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul, maka hendaklah ia berkata khairan, yang baik, aw liyasmut, atau diam. Jadi orang beriman itu dia berhati-hati dalam mengeluarkan kata-kata, dalam mengeluarkan ucapan, dalam mengeluarkan kebicaraan. Jadi sebelum berkata, sebelum berbicara, terlebih dahulu dipikirkan baik dan buruknya, manfaat dan madaratnya, berguna atau tidak bergunanya perkataannya akan disampaikan. Santri santriat pondok pesantren Al-Amin rahimakumullah wa adakumullah. Bahkan orang yang menahan ucapannya, menahan pembicaraannya, menahan perkataannya dari perkataan-perkataan buruk, dari perkataan-perkataan yang mengandung dosa, dari perkataan-perkataan yang tidak berfaedah, yang tidak bermanfaat, seperti perkataan ghibah, menggunjing orang lain, seperti perkataan hasud, memprovokasi orang lain, dan lain sebagainya. Maka orang yang seperti ini, dia sesungguhnya telah mengalahkan syaitan. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau telah bersabda, "Ukhdud lisanaka illa min khair, fa inna bi dzalika taghlibus syaitan." Tahanlah lidahmu, tahanlah lisanmu, tahanlah pembicaraanmu, illa min khair, kecuali untuk mengatakan yang baik-baik saja, kecuali untuk mengatakan sesuatu yang bermanfaat saja, kecuali untuk mengatakan sesuatu yang berfaedah. Pak Inna bijalika, karena sesungguhnya dengan cara seperti itu, taklibus syaitan, engkau telah mampu mengalahkan syaitan. Berapa banyak hanya karena ucapan manusia saling bermusuh-musuhan? Berapa banyak hanya karena ucapan manusia saling membunuh? Berapa banyak hanya karena ucapan manusia lalu kemudian melakukan kemurtadan? Dan berapa banyak nanti manusia menjadi penghuni neraka itu karena tidak pandai menjaga ucapan. Dengan mengatakan Yesus Tuhan, itu bisa ke neraka. Dengan mengatakan bahwa perbuatan maksiat dibolehkan oleh agama, itu pun bisa ke neraka. Dengan mengatakan bahwa sholat fardu waktu tidak wajib, itu bisa murtad. Nauzubillah min. Santri santriat pondok pesantren Al-Amin rahimakumullah wa rahimakumullah, sehingga ada ulama mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia tergantung bagaimana dia menjaga lisannya. Maksudnya menjaga ucapannya. Kita berbicara dengan lisan. Seandainya kita oleh Allah tidak dikasih lisan, tentu kita nggak bisa bicara. Maka bersyukurlah
kepada Allah yang telah memberi kita lisan sehingga kita bisa berbicara. Tapi itu lisan adalah merupakan amanah dari Allah. Itu lisan merupakan titipan dari Allah. Seakan-akan Allah mengatakan kepada kita, "Hai manusia, aku titipkan lisan. Gunakan lisan itu sesuai dengan ridhoku. Gunakan lisan itu untuk menyampaikan ajaranku. Gunakan lisan itu untuk berdakwah di jalanku, untuk menyampaikan kebenaran yang datang dariku. Dan jangan sekali-kali kau gunakan lisan untuk sesuatu yang berbau dosa." Nanti lisan kita ini akan diminta pertanggungjawaban. Maka yuk kita berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk menggunakan lisan dengan sebaik-baik. Kalau sekiranya tidak bermanfaat, lebih baik diam, nggak usah bicara. Setuju? Setuju? Jaga lisan kita. Jangan sampai kita menghina orang lain, mencaci maki orang lain tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum agama. Artinya yuk kita ciptakan suasana harmonis, suasana nyaman, terutama di lingkungan pesantren di antara sesama teman. Harus saling hormat menghormati, saling harga menghargai, saling tolong menolong, saling membantu. Jaga ucapan, jangan sampai teman kita tersinggung gara-gara ucapan akhirnya berhenti pesantren. Karena karakter kita nggak sama seperti karakter orang lain, belum tentu sama seperti kita. Karakter berbeda-beda. Bagi anak yang nggak kuat mentalnya, mungkin dihina sekali dua kali udah pengen berhenti pesantrennya begitu. Nah, kita mengantisipasi hal-hal seperti itu jangan sampai terjadi. Maksudnya paham nggak nih? Paham nggak? Ya, kalian sama-sama pesantren, senasib seperjuangan, harus seperti sebuah keluarga. Ya, walaupun kalian berbeda orang tua, berbeda kampung, berbeda tempat tinggal, berbeda daerah, namun sekarang kalian berada dalam satu naungan, yaitu pondok pesantren dan satu nasib, satu perjuangan. Maka harus sama-sama saling menghormati, saling menghargai. Yuk kita jaga ucapan kita. Jangan sampai gara-gara ucapan terjadi permusuhan. Jangan sampai gara-gara ucapan terjadi kita melakukan kemurtadan sehingga keluar dari agama Islam. Jangan sampai gara-gara ucapan yang tidak dijaga kita oleh Allah dimasukkan ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Yuk ikutin hadis yang tadi dan akan artikan dengan bahasa Inggris ya. Tadi bahasa Inggrisnya udah ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berbicara yang baik atau diam. Kalau tidak bisa berbicara yang baik, ya ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sekali lagi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Let him who believes in Allah subhanahu wa ta'ala and the last day either speak good or keep silent. Ayo, 1, 2, 3. Let him who believes in Allah subhanahu wa ta'ala and the last day either speak good or keep silent. Saya ikuti. Ya, apa sudah di silent berarti gabung silent. Let him who believes in Allah subhanahu wa ta'ala and the last day. And the last day itu hari kiam, hari esok. And the last day hari esok. Either speak good. Ayo speak good, maka adalah berbicara yang baik. Speak itu bicara, good itu baik. Ayo speak good. Ayo speak good. Oh,
keep silent. Ulangi ya. Ayat 1, 2, 3. Let him. Terus. Who itu siapa, barang siapa. Who WHO. Who believes in Allah Subhanahu wa ta'ala in the last day. Either speak good or keep silent. Let him who believes in Allah Subhanahu wa ta'ala in the last day either speak good or keep silent. Spidol lagi nih. Spidol. Ada yang bawa spidol nggak? Akan berubah. Nggak ada ya. Let biasa tulisannya L E T. Him. Misalnya biasa H I M. Who W H O who. Believes tulisannya Beliapes pakai V. Bacanya Believes tulisannya Beliapes tulisannya. Bacanya Believes. In tulisannya biasa IN. Allah biasa ALLOH. Subhanahu wa ta'ala tulisannya disingkat SWT. N tulisannya AND. N. Last tulisannya LAST. Day tulisannya DAY. Aidor tulisannya Aidher. AITHER. Aidor. Speak tulisannya Speak. 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 Good tulisannya Good. 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 Or biasa tulisannya OR atau O. Keep. KEEP. Silent tulisannya Silanat. SILANT. Silanat dibacanya silent. Let him who believes in Allah Subhanahu wa ta'ala in the last day either speak good or keep silent. Artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berbicara yang baik atau bahasa Inggrisnya. Yuk baca bareng-bareng. Let him who believes in Allah Subhanahu wa ta'ala in the last day either speak good or keep silent. Mudah-mudahan hafal ya. Itu bisa buat bahan dakwah nanti sama kalian dikembangkan, dijabarkan. Baik, ikuti selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran Surah 33 Al-Ahzab Juz 22 ayat 40. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Artinya Nabi Muhammad SAW itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, akan tetapi dia adalah Rasulullah, utusan Allah, dan dia adalah penutup para nabi. Demikian firman Allah dalam Al-Quran surah 33 Al-Ahzab Juz 22 ayat 40. Jadi berdasarkan ayat ini bahwa tidak ada nabi lagi, tidak ada rasul lagi
setelah Allah mengutus Nabi terakhir yang menjadi penutup para Nabi dan para Rasul, yaitu Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika umpama misalnya apabila andai kata seandainya jikalau di zaman sekarang ada seseorang berani-beraninya mengklaim menyatakan diri sebagai nabi, maka dapat dipastikan bahwa orang tersebut adalah orang yang sesat dan bisa menyesatkan atau kalau tidak dikatakan sebagai orang yang sesat, jangan-jangan dia udah ngaku-ngaku nabi. Wajib bagi kita umat Islam yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, wajib untuk sama sekali sedikit pun tidak percaya kepada siapapun yang mengklaim dirinya, mengaku dirinya, menyatakan dirinya sebagai nabi, karena Allah sudah menegaskan dalam Al-Quran surat 33 Al-Ahzab juz 22 ayat 40, kata Allah, makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman. Nabi Muhammad itu penutup para nabi, para rasul. 124.000 nabi sudah ditutup dengan diutusnya nabi terakhir, yaitu nabi kita tercinta, nabi besar Muhammad. Jadi risalah kerasulan, risalah kenabian, qadim qat'at, sungguh telah terputus dan tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Itu akidah yang benar. Ya, sebagaimana kita suka membaca qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana. Ini bareng-bareng. Sungguh kami ridho Allah Tuhan kami, sungguh kami ridho Islam agama kami, Nabi Muhammad Nabi dan Rasul kami, Al-Quran itulah imam kami yang mulia, Ka'bah kiblat kami dalam mengerjakan sholat, orang-orang mukmin itulah saudara kami, orang-orang mukmin itulah saudara kami. Kita bersalawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Semuanya bersalawat. Allahumma sholli, yang cinta Nabi bersalawat supaya dapat syafaat dalam hari kiamat. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi balighul wasilah. Itulah akidah kita. Tidak ada Tuhan selain Allah. Siapapun yang mengaku dirinya Tuhan itu orang sesat dan menyesat, atau jangan-jangan orang gila aja nggak pernah ada yang ngaku Tuhan. Maka kalau ada manusia ngaku Tuhan, sungguh
lebih hina daripada orang gila. Orang gila ada nggak ngaku Tuhan? Ada manusia Tuhan ada? Siapa? Berarti Fir'aun lebih hina daripada orang gila. Atau ada orang yang secara langsung tidak ngaku Tuhan, namun kata-katanya seakan-akan dia sebagai Tuhan dengan mengatakan Rocky Gerung Rasulullah, dengan mengatakan Rocky Gerung Rasulullah, Rocky Gerung utusan Allah. Berarti kalau kita pikir secara akal sehat, logika sehat, berarti orang tersebut yang mengatakan Rocky Gerung Rasulullah seakan-akan dia memposisikan diri sebagai itu. Kenapa? Karena kata Rasulullah yang berhak menisbatkan, menggunakan kata Rasulullah kepada manusia hanya Allah. Itu hak Allah secara mutlak, hak Allah, hak veto Allah, hak prerogatif Allah. Tidak boleh sembarangan manusia menggunakan kata Rasulullah kepada orang lain kecuali hanya Allah, kata Allah sebagai Tuhan. Betul nggak kira-kira? Jadi yang berhak secara mutlak menisbatkan, menggunakan kata Rasulullah yang mengandung arti utusan Allah, yaitu hanya Allah. Dan itu adalah hak veto Allah, adalah hak prerogatif Allah. Maka ketika ada siapapun menggunakan kata itu dan kata itu dinisbatkan kepada manusia yang notabene manusia itu bukan Nabi, berarti seakan-akan dia sebagai itu. Kira-kira paham tidak? Jelas tak? Nah, kalau ada manusia menggunakan kata Rasulullah dengan sembarangan kepada seseorang, berarti dia sadar nggak sadar, diakui nggak diakui, dia telah merampas hak. Mana dalilnya? Mana buktinya? Kalau kata Rasulullah yang mengandung arti utusan Allah itu adalah hak Allah secara mutlak, hak veto Allah, hak prerogatif Allah, tidak boleh digunakan oleh sembarang orang. Yuk kita lihat buktinya, dalilnya. Tidak ada dalil yang paling akurat, tidak ada dalil yang paling otentik, tidak ada dalil di dunia yang paling kuat melainkan kitab suci Al-Quran. Siapapun tidak boleh menentang Al-Quran. Ketika dia menentang Al-Quran, samalah artinya dia telah menentang kepada Allah. Karena Al-Quran adalah kalamullah, betul? Al-Quran kalamullah. Alladzi unzila ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam al-muta'abbad bi tilawati. Al-Quran adalah kalam Allah. Al-Quran adalah firman Allah yang telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad dengan melalui pelantaran malaikat Jibril. Apabila dibaca menjadi ibadah. Yuk kita lihat dari dalam Al-Quran surat 48, yaitu surah Al-Fath, Al-Fath juz 26 ayat 29, dengan sangat gamblang, dengan sangat jelas dalam ayat tersebut Allah menegaskan dalam firman-Nya, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Ini firman Allah. Yuk kita perhatikan. Awal ayat ini berbunyi Muhammadur Rasul, artinya Muhammad utusan Allah. Siapa yang mengatakan Muhammad Rasulullah dalam ayat ini? Dan ini adalah hak Allah, hak veto Allah, hak prerogatif Allah. Tidak boleh sembarang orang menggunakan kata Rasul untuk dinisbatkan kepada orang lain yang notabene orang tersebut bukan Allah. Kata Rasulullah ini dalam Al-Quran digunakannya oleh Allah kepada siapa? Kepada hamba pilihan Allah yang oleh Allah
dalam ayat ini yang berbunyi Muhammad Rasulullah kita ganti, berani nggak nih? Rocky gerung Rasulullah, walakinna ma'ahu asyiddamu 'alal kuffar ruhamahu bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Boleh nggak? Kalau kita mengganti Al-Quran, mengganti ayat Quran, jangankan satu ayat, jangankan setengah ayat, satu kalimat, jangankan satu kalimat, satu huruf, kita coba-coba berani mengganti Al-Quran, itu bisa dosa besar. Emang siapa kita mau coba-coba merani firman Allah? Muhammad Rasulullah itu ayat Quran bukan? Surat apa tadi? Surat 48. Surat Al-Fat. Juz berapa? Juz 26 ayat berapa? 29. Yang mengatakan Muhammad Rasulullah itu Allah. Pantas nggak Allah mengatakan Muhammad Rasulullah? Pantas nggak Allah sebagai Tuhan Rabbus samawati wal ardh yang telah menciptakan seluruh makhluk dan mengangkat Nabi Muhammad sebagai Nabi dan sebagai utusan Allah? Pantas nggak? Berarti kata Rasulullah itu hak siapa? Hak Allah. Hak Allah siapa? Allah. Hak pribadi siapa? Tidak boleh sembarang orang menggunakan kata itu dan digunakan untuk sembarang orang. Betul? Rocky Gerung siapa? Nabi bukan? Dia bukan Nabi. Dan itu Gerung agamanya bukan Islam, Kristen. Nah sekarang dikatakan Rocky Gerung Rasulullah setuju enggak? Sesat enggak? Nah kalau yang awam mungkin percaya. Karena ini yang ngomong ulama besar, yang ngomong hebat. Tapi tetap ketika salah. Dan sebab semakin tinggi ilmu seseorang, itu akan semakin dahsyat godaannya buat orang itu. Ibarat pepatah mengatakan semakin tinggi pohon, maka semakin kencang angin menerpa pohon itu. Hati-hati, jaga ucap. Sedangkan kan kata Allah, kata Nabi, tidak ada lagi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira bisa dipahami nggak nih? Jelas nggak? Awas, kita jangan terpengaruh dengan statement seperti itu statement membahayakan umat. Nah kira-kira nih, kalau kita umpama nih, kita mengiyahkan kepada seseorang yang menyatakan bahwa Rocky Gerung Rasulullah, kemudian kita mengiyahkannya, membenarkannya, bahkan kita praktekkan ketika kita sholat pada waktu tahiyat awal, tahiyat akhir, kita ganti syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa Rocky Gerung Rasulullah, jadinya sholatnya nggak jadi. Rocky Gerung bukan Rasulullah. Rocky Gerung orang Kristen, seorang profesor, ahli politik, pengamat politik. Kenapa sampai dikatakan sebagai Rasulullah? Ini kalimat Rasulullah jangan sembarang digunakan. Jangan mentang-mentang kita berilmu lalu semaunya kita menggunakan kalimat itu. Lah kalau umpama si A mengatakan kepada si B, yang notabene si B ini bukan Nabi, B, kamu Rasulullah. Nah kalau kita mengatakan kepada si B, kamu Rasulullah, berarti kita sebagai apa? Sebagai Tuhan. Tuhan nggak kita? Siapa kamu? Manusia biasa. Awas hati-hati, jangan sampai terjebak oleh tipu daya setan. Kira-kira jelas ini? Yuk ikuti dalil-dalil hadis tentang Nabi akhir zaman. Tidak ada lagi Nabi kecuali Nabi Muhammad. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha lam yab'as nabiyyan illa haddara ummatahu dajjal wa ana akhirul anbiya wa antum akhirul umam wa dajjalu kharijun fikum la muhala annahu yabda'u fayaqulu ana nabiyyun wala nabiyya ba'di. Itu hadis dauhan Rasulullah.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Artinya begini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah lagi mengutus seorang nabi, melainkan Allah memberikan peringatan, memberikan warning, kehati-hatian kepada umatnya yang beriman terhadap akan munculnya Dajjal di akhir zaman. Yang dimaksud Dajjal di akhir zaman ini adalah orang yang mengklaim, menyatakan diri, mengaku dirinya sebagai nabi atau sebagai Tuhan. Dan aku Muhammad, kata beliau, adalah nabi yang terakhir. Sedang kalian, hai umat Islam, adalah umat yang terakhir. Allah tidak akan membangkitkan umat baru lagi. Jadi kita umat terakhir. Tinggal menunggu datangnya hari kiamat. Sedangkan Dajjal, yakni orang-orang yang sesat, yang ngaku nabi atau yang ngaku Tuhan, akan terus bermunculan di antara kamu manusia. Sesungguhnya dia akan berkata, aku adalah nabi. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menegaskan dalam hadis ini, la nabiyya ba'di, sekali-kali tidak ada nabi lagi sesudahku. Itu akidah yang benar, sesuai dengan firman Allah yang tadi, surat 3 Al-Ahzab juz 2 ayat 40 yang berbunyi, wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad itu penutup para nabi. Ini akidah yang benar. Akidah ini harus kita pertahankan dan harus kita wariskan kepada anak-anak kita, generasi mendatang. Jangan sampai kita meninggal dunia, lalu kemudian cucu-cucu kita, anak cucu kita di kemudian hari mereka sudah bernabi bukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di zaman banyak timbul dan fitnah itu bukan hanya muncul dari orang-orang bodoh, orang-orang berilmu sekalipun mengeluarkan fitnah agama. Hati-hati. Kita lanjutkan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Inna risalata wa nubuwata qad qata'at fala rasula ba'di wala nabiyya wa ursiltu ilal khalqi kafatan wa khatama bin nabiyyun. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, ulama ahli hadis yang banyak hafal hadis. Kata Nabi dalam hadis ini, inna risalata, sesungguhnya risalah ke Rasul wa nubuwata, dan risalah ke Nabi, biar qadin qata'at, sungguh sudah ditutup dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Udah gak ada nabi lagi. Itu akidah yang benar. Fala Rasulullah ba'di. Lalu kemudian beliau menegaskan fala Rasulullah ba'di, maka sekali-kali tidak ada lagi Rasul setelahku. Sekarang muncul Rasul baru, berarti Rasulullah, tidak Rasul. Kira-kira kalian setuju nggak? Rasul waktu itu sebagai Rasulullah. Kalau umpama kalian setuju, mulai subuh nanti sholat salatnya ganti. Asyhadu an la ilaha illallah wa Rasulullah. Nauzubillah min. Nanti kalau awi ajan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Ganti nanti orang. Wa asyhadu anna roki gerung Rasulullah. Pasti di demo itu. Wah, ini siapa yang ada nih, sesat nih? Ayo, baledokan, pakai tai kucing. Nah, oke bilang nih. Sekarang masih banyak ulama yang membentengi akidah, tapi 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun yang akan datang, ketika para ulama sudah tidak ada, bagaimana nasib anak cucu kita ketika mendengar statement Rocky Guru Rasulullah? Mereka bisa percaya. Ini berpikirnya panjang ke depan, bukan hanya saat ini. Kira-kira jelas nggak? Jadi sesungguhnya kata Nabi, risalah kerasulan
risalah kenabian qadim qata'at sudah terputus. Kemudian para rasul abadi, maka sekali-kali tidak ada rasul lagi sesudah aku, kata beliau. Wala nabiyya, dan tidak ada lagi nabi. Wa ursiltu, dan aku diutus, kata beliau, ila khalqi, untuk seluruh makhluk baik jin maupun manusia, kafatan keseluruhannya. Wa khatama bin nabiyun, dan aku ini sebagai penutup para nabi. Nah, yang terakhir ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anal aqibu alladzi laisa ba'dahu nabiyyun wa ana Muhammad an-nabiyyu al-ummiyyu wa la nabiyya ba'di. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kata beliau dalam hadis ini, aku adalah nabi akhir zaman. Jadi nabi akhir zaman itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berarti kalau ada orang ngaku nabi, percaya apa enggak? Yang percaya bisa keluar dari agama dan seluruh kebaikannya, amal solehnya, amal ibadahnya yang telah dilakukannya selama hidupnya dalam dunia, semuanya sirna, sia-sia, tidak akan diterima oleh Allah gara-gara murtad, gara-gara mengakui ada orang ngaku nabi atau membenarkan terhadap statement yang mengatakan bahwa Rocky Gerung Rasulullah. Jelas gak? Kemudian kita lanjutkan ya. Dan aku Muhammad wa anak Muhammadun, dan aku Muhammad an-nabiyul ummiyu, nabi yang umi, wala nabiyya ba'di, dan sekali-kali tidak ada nabi lagi sesudah aku. Awas, hati-hati. Akan pernah menemukan keterangan dalam hadis nanti di akhir zaman, berarti sekarang itu akhir zaman akan timbul berbagai macam fitnah agama yang bisa menyesatkan kita. Makanya kita harus waspada. Kita jangan terjebak dengan penampilan seorang, jubahnya panjang sampai nyapu jalan, sorbannya panjang sampai nyapu jalan, pekinya tinggi sampai menjulang ke planet. Ya, jangan terjebak dengan pakaiannya, tapi lihat kata-katanya, benar atau tidak. Unjur maqala wala tanjur man. Perhatikan apa yang dikatakannya. Jangan melihat orangnya, jangan melihat penampilannya. Walaupun dia katanya ulama besar, tapi kalau ngomongnya nggak benar, tetap nggak benar. Kita jangan terjebak. Betul? Kita harus punya pegangan. Pegangan hidup. Begitu dipegang, hidup deh. Apaan? Udah serius deh ngatur. Kan ada pegangan hidup, ada pandangan hidup, ada satu lagi apa tuh? Nah, kalau pegangan itu begitu dipegang situ. Kalau panah itu belum dipegang, baru panah begitu ya. Itu anak muda. Kalau pegangan itu kakek-kakek. Para jamaah santriin, santiat, kalau pesantren amin, rahimakumullah wa rahimakumullah. Awas, hati-hati. Sebelum hari kiamat terjadi, berdasarkan keterangan beberapa hadis dari Rasulullah SAW, akan muncul dajjal. Minimal akan muncul 30 orang manusia sesat mengklaim menyatakan diri sebagai nabi. Manusia yang ngaku Tuhan udah ada belum? Udah ada. Manusia yang ngaku malaikat Jibril udah ada belum? Udah ada. Lia Edan ngaku malaikat Jibril. Akhirnya didemo oleh umat Islam. Akhirnya dia dipenjara. Di penjara itu malaikat Jibril, Lia Edan yang malaikat Jibril di penjara, dia pengen beol. Di malaikat Jibril pengen beol. Oh, malaikat beol. Beolnya bau dong. Kemudian dia nyari ember. Ada malaikat Jibril nyari ember gitu loh. Malaikat Jibril nyari ember. Masya Allah, hebat banget ya. Polisi Indonesia bisa menangkap malaikat Jibril. Wah, hanya di Indonesia polisi yang paling hebat bisa menangkap malaikat Jibril. Ternyata dia orang besar. Dia Eden ngaku malaikat Jibril. Nah, udah ada. Kemudian di Lampung ada yang ngaku nabi, didukung oleh istrinya namanya
Adnan Chandra, aku nabi. Kemudian di Depok tuh tetangganya Putih, tukang bakso Ugimin, aku nabi. Begitu zikir, dah illallah, Ugimin Rasulullah, Ugimin Rasulullah. Sesat kamu dia bilang, men. Harus hati-hati. Di India ada yang aku nabi, namanya Mirza Ghulam Ahmad. Ngaku nabi. Mirza Ghulam Ahmad ngaku nabi. Dia karang kitab suci, namanya kitab suci Tazkirah, setebal 480 halaman. Ternyata setelah diteliti, kitab suci Tazkirah yang dia karang itu adalah merupakan manipulasi dari ayat-ayat Al-Quran. Diajak-ajak dicampur aduk semaunya dia, dan dia ngaku nabi. Akhirnya terjadilah mubahalah dengan para ulama di India, dengan para maulana di India. Terjadilah mubahalah, mubah itu sumpah. Siapa yang benar akan selamat dan akan panjang umurnya, siapa yang sesat akan mati, akan diajar oleh Allah. Terjadilah mubahalah antara Mirza Ghulam Ahmad yang ngaku nabi dengan para ulama di India. Nah, barang siapa di antara mereka salah, maka tidak lama kemudian akan datang ajab Allah dan dia akan mati. Ternyata para ulama masih hidup, masih sehat 3 bulan setelah kematian Mirza Ghulam Ahmad. Setelah terjadi mubahalah beberapa hari kemudian, Mirza Ghulam Ahmad terkena penyakit kolera. Jadi badannya itu busuk gitu. Nah, satu hari dia mau ke toilet. Untuk apa? Ya, untuk modal. Tahu nggak modal? Iya, mengeluarkan makanan yang kita makan semalam tuh, kangkung, genjer, sate, rendang telur. Begitu keluar, tuh dari balap jatuh tuh, ambil lagi jangan ya. Nah, di toilet si Mirza Ghulam Ahmad yang sesat ngaku nabi, dia tiba-tiba jatuh dan mukanya kena tai, sampai mati di toilet. Itu dilaknat oleh kawalat ngaku nabi. Nauzubillah min. Awas, sekarang akhir zaman akan bermunculan dajjal-dajjal orang-orang yang ngaku nabi. Bahkan tidak menutup kemungkinan ada orang-orang ngaku tuh. Awas, hati-hati. Maka yuk jangan jauh-jauh dari ulama yang lurus, jangan jauh-jauh dari ulama yang soleh, jangan jauh-jauh dari ulama yang takut kepada Allah. Insya Allah, yuk rapatkan barisan. Kita kumpul selalu dengan para ulama yang lurus supaya kita selamat dunia akhirat. Pertanyaan saya, kalau umpama ada orang mengatakan Rocky Gerung Rasulullah, itu perkataannya benar apa salah? Jawab tegas, benar apa salah? Benar apa salah? Kalau umpama ada orang mengatakan bahwa Rocky Gerung Rasulullah, itu perkataannya bisa menyesatkan umat apa tidak? Nauzubillah min. Kita jangan terpengaruh dengan statement seperti itu, walaupun statement itu keluarnya dari seorang ulama besar katanya. Ya, Rasulullah pernah nggak mengatakan kepada para sahabatnya, misalnya kepada Abu Bakar Siddiq, Rasulullah pernah nggak? Rasulullah aja yang ilmunya tinggi, makrifatnya tinggi, ibadahnya paling hebat, tahajudnya nggak pernah lewat. Belum pernah Rasulullah mengatakan kepada salah seorang sahabatnya dengan kata-kata Rasulullah. Pernah kalian dengar Rasul mengatakan, hei Abu Bakar, engkau Rasulullah pernah enggak? Hei Umar bin Khattab, engkau Rasulullah pernah enggak? Utsman bin Affan, Rasulullah pernah enggak? Itu Rasulullah. Lalu siapa kita? Apakah kita sudah merasa lebih hebat dari Rasulullah? Begitu? Hah? Ilmu kita nggak seberapa dibanding Rasulullah. Rasulullah imannya iman ilahiyah, kita iman syariah. Rasulullah hakul yakin, kita baru yakin. Tapi Rasulullah hati-hati. Makanya tadi kata beliau, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul
khairan awliyas. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik, yang bermanfaat, yang berfaedah, yang tidak menyesatkan atau diam daripada membuat umat jadi bingung sesat. Betul? Itu baru bijak, itu baru ulama. Justru ulama itu harus lebih hati-hati. Kalau ngomong soal ulama itu, jangankan ngomongnya, kentutnya aja didengar ulama itu. Ulama itu kentutnya aja wangi katanya. Beda dengan kentut kalian. Bau ya? Bau telur busuk ya? Ulama itu kentutnya artinya ulama itu omongannya didengar. Walaupun salah didengar aja oleh murid-muridnya. Naudzubillah min. Makanya seorang ulama yang bijak harus hati-hati dalam mengeluarkan statement. Jangan sampai membuat umat jadi bingung. Kita bingung nggak? Kalau ada ulama mengatakan Rocky Gerung Rasulullah, bingung nggak? Masuk akal nggak? Satu, Rocky Gerung bukan Islam. Emang pernah Allah mengutus Rasulullah dari orang Kristen? Enggak. Yang kedua, Rocky Gerung nggak pernah sholat, betul kan? Karena dia agamanya Kristen. Emang pernah Allah mengutus seorang manusia yang nggak pernah sholat jadi Rasul? Lah kalau Rasulnya nggak sholat, bagaimana umatnya? Ya, demikian ya materi bahan buat dakwah kalian. Jadi bahan dakwahnya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Let him who believes in Allah subhanahu wa ta'ala in the last day either speak good or keep silent. Artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbicara yang baik, berkata yang baik, berkata yang bermanfaat, yang berbaik. Jangan sekali berkata yang membuat umat jadi bingung. Atau kalau tidak bisa berkata yang baik, mendingan diam. Cukup untuk dirinya, jangan dikeluarkan untuk orang lain, jangan. Ya, untuk menyelamatkan ya, nanti untuk petugas acara muhadharahan malam Sabtu yang akan datang akan serahkan petugasnya kepada kalau putri kepada ketua OPI, kalau putra kepada ketua OPA ya. Jadi para petugas yang akan mengisi acara muhadharah untuk sementara ini siapa-siapanya akan serahkan bagi santri putri kepada ketua OPI, yaitu Sipa Ajarotus Sipa. Untuk putra kepada ketua OPA yaitu Lukman. Jadi silakan Ajarotus Sipa tentukan dari putri siapa yang akan menjadi protokol dan seterusnya lah. Demikian pula dari laki-laki. Kalau bisa imbang ya, laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Misalnya acara pertama misalnya mengkodim oleh kalau MC-nya perempuan, nanti acara keduanya laki-laki, acara ketiganya perempuan lagi, keempatnya laki-laki lagi. Jadi selalu ya, paham maksudnya? Paham nggak? Berarti harus ada koordinasi ya antara ketua OPI yaitu Ajarotus Sipa dengan ketua OPA yaitu Lukman Ardian Sah. Harus ada koordinasi. Tapi koordinasinya jangan suka gelap, timbul fit. Jangan ngobrolnya berdua di toilet, berdua jangan timbul fit. Wahai di sekolah atau ketika mau ngaji sini sebelum datang guru itu kan bisa dimusyawarahkan berdua. Paham nggak kira-kira? Ketua OPI mana? Ketua OPI udah ngopi belum? Ketua OPA udah ketemu sama Mang Opa belum? Paham ya? Tapi akan titip satu nih. Titip satu penceramah. Penceramah kan dua, putra putri. Akan titip satu nih dari putra ya. Dari putra akan titip satu. Yang bicaranya lantang siapa ya? Yang lantang. Yang nggak biaya. Oh si itu tuh. Lumayan rada berani tuh mental rada ngeyel. Rada berani tuh. Si Ilyas tuh. Ya. Ilyas, nanti kamu malam Sabtu depan ceramah. Tapi materinya yang tadi. Man kana yu'minu
billahi wal yaumil akhir, fal yukrim fal yakul khairan aw kemudian kamu artikan bahasa Inggris, let him who believes in Allah subhanahu wa ta'ala in the last day either speak or keep silent. Terus artikan bahasa Indonesia ya. Siap ya? Kalau Iyas belum ketangkep bahasa Indonesia datang belum makan ya, nggak usah bawa otak, nggak usah. Jika datang doang ya. Baik para satria kalau pesantren Alamin, oleh karena sudah larut malam, jam berapa ini ya? 10:12. Al-an as-sa'atu tadullu ala sa'atil 'ashirah wa isna asara daqiqah. Sekarang jam telah menunjukkan jam 10:12. Maka pertemuan kita malam ini cukup ya. Akhirnya kita tutup pertemuan kita di malam ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Yuk kita bareng-bareng bersama-sama istighfar dulu. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Yang cinta Nabi semuanya bersalawat. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asani wa darati awfa tayyati ratal alamin ya muhailal judi wal karami ya muhailal judi wal karami Rabbi bangkana bibarkatihi wahdina al-husna bi'urmatihi wa amitna fi tariqatihi wa mu'afatin minal fitani wa mu'afatin minal fitani. Tolong dijawab, pasti jawabannya kalian tahu. Walaupun enggak dikasih tahu dulu, pasti tahu. Siapa Tuhan kita? Siapa Nabi kita? Siapa Nabi terakhir yang menjadi penutup para Nabi? Apa agama kita? Apa akidah kita? Ahlus sunnah wal apa mazhab kita? Imam Syafi'i. Ikuti. Anak muslimun sunniyun
muslimun sunniun syafiyun. Yuk. Ana muslimun sunniun syafiyun. Ana muslimun sunniun syafiyun. Ana muslimun sunniun syafiyun. Indonesianya, aku orang Islam yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan bermadhab Imam Syafi'i. Demikian acara kita malam ini. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa paman bibi kita, kakek nenek kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, anak cucu kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan barokah umur, barokah kesehatan, barokah ilmu, barokah harta, barokah keluarga, barokah apapun yang Allah berikan kepada kita, semoga semuanya dibarokahkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirnya dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nanti pada malam Sabtu yang akan datang dalam acara yang sama, yaitu acara muhadharah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.